Investor mobil listrik berdatangan ke Indonesia, tampar argumen Faisal Basri, ditulis oleh Nia Alif di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Masih ingat dengan kasus ekspor benih lobster yang membuat Edi Prabowo digerebek KPK? Waktu itu ekonom Faisal Basri dan ex-menteri KKP paling keras menyuarakan ekspor benih lobster. Alasan ekspor agar tak terjadi penyelundupan benih lobster dianggap Faisal Basri hanya permainan mafia. Menurutnya, jauh lebih baik membudidayakan benih lobster di negeri sendiri. Tapi kini bak menjilat ludah sendiri. Faisal Basri justru menyuruh ekspor biji nikel agar tak terjadi penyelundupan. Kenapa masalah yang sama bisa diartikan berbeda? Kalau tak mau dikatakan pelin-pelan, bisa jadi ada bohir mafia tambang di belakang Faisal Basri. Persis saat ia mengatakan permainan ekspor benih lobster adalah permainan mafia. Faisal Basri yang ngegas ada jutaan ton ekspor ilegal ke Cina langsung dibantah keras oleh BPS, termasuk ocehannya soal negara tak akan untung sampai kiamat kalau membuat kereta cepat yang langsung dibantah staf sus BUMN. Kembali lagi, apakah benar negara buntung dengan menyetop ekspor biji nikel? Berita di bawah telah membantah pernyataan Faisal Basri. Dilansir dari detik.com, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengumumkan satu lagi perusahaan yang bakal membangun pabrik industri mobil listrik di Indonesia. Dia adalah produsen yang terkenal sebagai perakit produk iPhone, Hon-Hai Precision Industry atau Foxconn. Bahlil mengatakan telah memperoleh komitmen dari perusahaan elektronik Taiwan tersebut untuk membangun pabrik kendaraan listrik di Republik Indonesia. Komitmen tersebut diperoleh setelah dirinya melakukan pertemuan dengan Chairman Foxconn Yang Liu di Taipei, Taiwan. Pertemuan juga dihadiri oleh CEO dan pendiri Gogoro Horace Luke yang saat ini telah bermitra dengan Foxconn. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kami menanti kerjasama Foxconn di Indonesia karena sejalan dengan visi besar dalam melakukan transformasi ekonomi untuk menciptakan nilai tambah, katanya melalui keterangan tertulis Minggu 24 Agustus 2021. Pembangunan industri baterai dari hulu ke hilir adalah pendekatan yang tepat. Pemerintah sangat berkomitmen untuk hal ini. Jadi kami akan memastikan seluruh perizinan dan insentif melalui satu pintu, yaitu Kementerian Investasi. Saya yang akan urus dan kawal sendiri, sambung Bahlil. Dia juga mengingatkan tentang kolaborasi bersama BUMN, pengusaha swasta nasional dan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di dalam seluruh rantai pasok Foxconn dan Gogoro. Tentu pemerintah Indonesia menilai kolaborasi adalah salah satu kunci utama dalam membangun dan mengembangkan industri baterai. Ini perlu dilakukan agar terjadi pemerataan dalam konteks yang saling menguntungkan, jelasnya. Chairman Foxconn Yang Liu menjelaskan bahwa Foxconn berencana membangun industri baterai listrik dan kendaraan listrik secara menyeluruh di Indonesia. Kendaraan listrik yang akan dikembangkan adalah roda 4 dan roda 2. Kami sangat antusias. Indonesia adalah negara dengan potensi yang luar biasa. Saya yakin ke depan akan ada mobil listrik yang dibuat di Indonesia dengan desain sesuai minat masyarakat Indonesia. Kami akan segera menindaklanjuti pertemuan hari ini dengan diskusi dan survei teknis, kata Liu. Dia juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan perusahaan lokal dan UMKM dalam investasi Foxconn. Hal itu sesuai dengan model bisnis Build, Operate, Localize atau BOL yang diterapkan oleh Foxconn saat ini. Menurut pemberitaan Detik yang lain, perusahaan Foxconn juga dikenal sebagai perusahaan perakit produk iPhone. Jelas sekali kalau semenjak sumber daya alam kita dikelola lebih lanjut, maka otomatis investor juga berdatangan. Bodoh sekali yang mengatakan kalau ekspor nikel mentah lebih menguntungkan, seperti kata Faisal. Kalau hanya menguntungkan penambang nikel mentah mungkin benar, tapi jelas membuat negara ini jalan di tempat dan semakin tertinggal jauh dari China, Jepang, dan Korea Selatan. Untungnya Jokowi tak menaruh orang yang berpikiran sempit seperti Faisal Basri di kabinetnya. Bisa-bisa negara ini dibawa ke kemunduran seperti era kemerdekaan. Padahal sosok seperti Susi dan Faisal Basri dulu begitu dikagumi. Sekalinya berkumpul dengan oposisi seperti Said Didu dan Gatot Nurmantio, jadi auto berubah, jadi barisan sakit hati. Akhirnya kita percaya kalau keputusan Jokowi menempatkan orang-orang di kabinetnya adalah keputusan panjang dan berimbas ke masa depan. Mungkin pemerintahannya masih belum sempurna, tapi karena itulah adanya tantangan yang akan memacu kinerja pemerintahannya. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Agar mulus di Pilpres 2024, Anies butuh logistik dan parpol. Jangan takut, ada bohir. Ditulis oleh Joe Putra di siword.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Pelaksanaan deklarasi untuk mendukung Anies Baswedan menjadi presiden menjadi sorotan publik. Pasalnya, deklarasi yang digagas oleh Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera atau Anies tidak memiliki parpol pengusung. Pertimbangan lain yang sedianya mendukung agar pencalonan seseorang untuk maju sebagai presiden berjalan lancar adalah masalah logistik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review sekaligus seorang pengamat politik, Ujang Komarudin menjelaskan bahwa deklarasi untuk dukungan Anies maju sebagai capres adalah hal yang wajar. Walau demikian, Ujang mengingatkan adanya deklarasi harus dipikirkan dengan matang, termasuk hal-hal penting dan pokok dalam pencapresan. Untuk itu, menurut Ujang, Anies perlu dukungan koalisi partai politik apabila ingin menjadi calon RI1. Ujang beralasan dengan dukungan dari relawan saja tidak cukup tanpa adanya kendaraan politik. Peran relawan sangat penting dalam Pilpres, namun soal persyaratan di atas tak boleh dipandang sebelah mata. Karena persyaratan itu pokok, jika tak dapat partai maka sulit juga jadi capres, ujar Ujang melalui laman suara.com. Bagi saya pernyataan Ujang Komarudin realistis. Deklarasi dengan jutaan relawan pun tak ada artinya tanpa ada partai politik yang mengusung Anies. Jangan berharap Anies bisa maju dalam jalur independen atau perseorangan, karena akan berhadapan dengan para calon yang diusung parpol. Tertuang dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum atau Undang-Undang Pemilu, disebutkan bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang telah memenuhi persyaratan perolehan kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional di pemilu anggota DPR RI sebelumnya. Jadi sudah sangat jelas di sini bahwa mimpi Anies menjadi presiden akan sirna apabila tidak ada partai politik yang melirik dirinya. Kalaupun ada, itu pun akan sulit sekali hitung-hitungannya. Kita ambil contoh PKS yang rumornya akan mengajukan sendiri kadernya sebagai capres, lalu Partai Demokrat yang memiliki jagoannya sendiri yakni AHY, tentunya mengusung dirinya menjadi capres. Sementara Partai Nasdem akan pikir-pikir dahulu untuk mengusung Anies karena partai ini selalu melihat peluang yang lebih menguntungkan buat partainya. Meskipun Anies memiliki modal elektabilitas yang terbilang cukup baik yang selalu masuk 3 besar di sejumlah survei, namun hal tersebut bukanlah sebuah jaminan. Setidaknya untuk maju Pilpres, Anies butuh logistik dan sosok cawapres yang tepat untuk mendampingi dirinya. Dan sekali lagi harus ada dukungan dari partai politik. Untuk soal logistik, mungkin Bohir dari Indonesia Timur akan menyokong mati-matian. Kalaupun kurang, tinggal gunakan saja jihad harta dari para kadruners yang 7 juta umat itu untuk menyumbang. Apalagi si Novel Bamukmin sudah mendeklarasikan dirinya siap menjadi pendamping Anies sebagai cawapres. Jadi tidak susah menggerakkan mereka untuk donasi. Tinggal iming-iming kafling surga dan bidadari, pasti para kadruners akan senang hati menyumbang untuk memenuhi logistik Anies sebagai capres terpilih. Oh iya, belum lagi logistik akan datang dari 2.000 advokat. Jika satu advokat menyumbang 1 miliar rupiah saja untuk keperluan logistik, maka akan terkumpul dana 2 triliun. Wow, bisa berhasil nih Anies maju jadi calon presiden. Selain itu, Ujang Komarudin merasa bahwa masa jabatan Anies akan berakhir di 2022, yang mana akan menjadi tantangan tersendiri. Anies yang tidak punya lagi jabatan dianggap tidak mempunyai panggung untuk mempertahankan maupun memperbaiki elektabilitasnya. Sehingga menurut Ujang, Anies sangat membutuhkan dukungan dari segala aspek. Tapi tenang saja, Bohir akan bekerja keras untuk menyediakan segalanya buat Anies berkeliling Indonesia. Kemungkinan masih ada cadangan dana dari kelebihan yang sudah dikumpulkan selama bertahun-tahun. Sehingga untuk membuat nama Anies tetap eksis tidak menjadi kendala yang berarti meskipun tak ada jabatan lagi. Itu semua tergantung koordinasi antara relawan dan Bohir. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk urusan dana kemungkinan tidak menjadi kendala karena Bohir sudah memikirkan hal itu. Yang terpenting ialah bagaimana caranya untuk merebut kekuasaan kembali agar tujuan mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dan kelompok bisa tercapai. Jadi untuk urusan merekrut partai politik untuk mau mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024 adalah tergantung dari lobi politik itu sendiri. Jika Bohir berani bayar dengan kardus besar, maka parpol siap mendukung. Jika tidak, maka mimpi Bohir ingin berkuasa akan terkubur selamanya. Kesimpulannya, Anies cukup duduk manis di singgasana dan Bohir akan bekerja di belakang layar. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?